Cadas Pangeran. Jalanan berliku, berbatas jurang di daerah Sumedang, Jawa Barat ini tentu akrab bagi para pengguna jalan Bandung-Sumedang. Tak hanya itu, jalan ini juga akrab dengan beberapa peristiwa kecelakaan dan longsor. Lantas, isu pun berkembang tentang campur tangan gaib dalam berbagai kecelakaan tersebut. Jalan raya sepanjang 3 km ini dibuat pada zaman penjajahan Belanda yang syarat akan nilai historis, terutama perjuangan rakyat Sumedang melawan kolonialisme. Lalu, bagaimana kisah di balik pembangunan Jalan Cadas Pangeran? Jalan Cadas Pangeran dibangun pada tahun 1809 atas ide Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada pembangunan jalan ini, rakyat Sumedang dipekerjakan secara rodi di bawah titah Belanda. Karena kawasan ini berada di pinggir tebing dengan jurang yang dalam serta medan yang terjal, tak jarang para pekerja pribumi mengalami penderitaan yang besar. Bahkan, tak sedikit para pekerja yang terkena penyakit malaria hingga meninggal dunia. Diperkirakan ribuan orang kehilangan nyawa selama pengerjaan jalan ini. Cerita penderitaan rakyat Sumedang ini akhirnya sampai ke telinga penguasa Kabupaten Sumedang saat itu, yakni Pangeran Kusumadinata IX atau yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Kornel. Pada saat Daendels datang untuk memantau pembuatan jalan, tiba-tiba datanglah Pangeran Kornel. Awalnya, Daendels merasa senang dengan kehadiran Pangeran Kornel. Oleh sebab itu, ia menjabat tangan Pangeran Kornel. Namun Pangeran Kornel membalas jabatan tangannya dengan tangan kiri, serta tangan kanan yang menghunus keris naga sasra, sebagai simbol perlawanan rakyat Sumedang terhadap kesemena-menaan penjajahan kala itu. Tak hanya itu, Pangeran Kornel juga sempat memprotes tindakan Daendels yang telah memperlakukan rakyat Sumedang dengan semena-mena. Lalu, Daendels berjanji kepada Pangeran Kornel bahwa pembangunan jalan tersebut hanya akan dilakukan oleh pasukan Belanda, sedangkan rakyat Sumedang dijadikan sebagai cadangan pekerja saja. Namun janji tersebut hanyalah akal bulus Daendels terhadap Pangeran Kornel. Setelah itu, Daendels beserta pasukannya datang untuk menyerang Pangeran Kornel beserta pengikutnya. Yang kemudian terjadilah pertempuran antara pihak Pangeran Kornel dan pihak Belanda. Pertempuran ini pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda. Dan dari pertempuran ini juga banyak rakyat Sumedang yang meninggal dunia, termasuk Pangeran Kornel. Untuk mengenang keberanian Pangeran Kornel yang rela gugur demi membela rakyatnya, kini jalan tersebut diberi nama Jalan Cadas Pangeran. Bagi sebagian kalangan, istilah Cadas Pangeran sendiri merefleksikan watak keras atau cadas dari sang Pangeran Sumedang. Namun ada juga pemahaman lain yang menganggap bahwa nama tersebut berdasarkan area jalanan yang berbukit cadas. Jalan raya yang dulunya merupakan kawasan pembangunan Jalan Anyar Panarukan ini disebut sebagai jalur tengkorak. Sebab seringkali terjadi kecelakaan ringan hingga berat di sepanjang Jalan Cadas Pangeran. Minimnya rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan, dan kontur jalan yang berbelok tajam juga sering menyebabkan kecelakaan di jalur ini. Bahkan menurut data lalu lintas, sepanjang tahun 2012, sudah 80 orang lebih meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalur ini. Berikut beberapa kecelakaan yang pernah terjadi di Jalan Cadas Pangeran. Pada Juni 2012, terjadi sebuah kecelakaan antara motor dengan motor di gerbang masuk Cadas Pangeran. Kejadian bermula ketika motor yang dibawa oleh Yoyo berniat untuk mendahului truk yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan datang sebuah motor dan terjadilah tabrakan. Naas, istri Yoyo masuk ke kolong truk dan meninggal,
sedangkan Yoyo jatuh ke arah kiri. Kecelakaan lalu lintas di Cadas Pangeran kembali terjadi antara sebuah mobil dengan truk pengangkut pasir pada Desember 2012. Tak ada korban jiwa atas kejadian ini. Namun, pengemudi mobil tersebut mengalami patah tulang bagian kaki dan lengan kiri. November tahun lalu, terjadi sebuah tabrakan antara truk dengan sebuah motor di daerah Ciherang, Cadas Pangeran. Kejadiannya bermula ketika sepeda motor menyalip 4 truk yang berjalan konvoi. Di saat yang bersamaan, ada sebuah bus dari arah berlawanan sehingga sepeda motor menghindar dengan banting ke arah kiri dan masuk ke bawah truk. Beruntung, pengendara sepeda motor itu selamat. Dengan berbagai peristiwa kecelakaan, ruas jalan yang menjadi salah satu landmark Kabupaten Sumedang ini juga terkenal karena keelokan dan rimbunnya pepohonan. Di sekitar jalan yang akan menimbulkan kesan tersendiri bagi mereka yang melewatinya. Namun, di balik keindahan pepohonan, Jalan Cadas Pangeran juga memiliki kontur tanah yang labil dan mudah terjadi longsor saat musim hujan. Berikut beberapa peristiwa longsor yang sempat terjadi di kawasan Cadas Pangeran. Pada Sabtu 14 Mei 2010, terjadi sebuah longsor di Jalan Cadas Pangeran, kilometer 37, yang menyebabkan sedikitnya 20 motor jatuh di dekat jalan. Masyarakat sekitar menambahkan, korban yang jatuh tersebut kebanyakan dari arah Sumedang menuju Cirebon. Musim hujan yang melanda daerah Sumedang pada Februari 2016 menyebabkan longsoran di daerah Cadas Pangeran. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam longsor tersebut. Namun longsor tersebut sempat membuat arus lalu lintas terhenti karena proses evakuasi material tanah longsoran yang sempat menutup jalan. Longsor itu bermula ketika pohon bambu yang tumbang ke jalan disertai tanah yang longsor dan menutup sebagian jalan. Daerah Cadas Pangeran memang sangat rawan akan terjadinya longsor saat musim hujan tiba. Terlebih, daerah tersebut masuk ke dalam titik rawan longsor yang ada di Sumedang. Menurut ahli geologi, wilayah Cadas Pangeran ternyata berada di atas sebuah patahan dan terdapat gunung api halus yang sangat mungkin terjadi pergeseran lempengan bumi. Sehingga sangatlah wajar apabila sering terjadi longsor di kawasan tersebut. Bukan hanya karena kondisi jalan yang curam dan terjal, warga sekitar percaya berbagai peristiwa tragis seperti longsor dan kecelakaan yang terjadi di Jalan Cadas Pangeran ada hubungannya dengan berbagai hal berbau mistis di kawasan tersebut. Mereka juga percaya bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh gangguan dari makhluk halus penunggu Cadas Pangeran. Tak hanya misteri kecelakaan dan longsor yang sering terjadi di daerah Cadas Pangeran, daerah ini juga dikenal sebagai tempat buang jasad oleh warga sekitar. Ada juga misteri sosok perempuan cantik yang sering muncul di Jalan Cadas Pangeran, serta mitos berfoto di patung Cornell dan Dendels. Saksikan kelanjutannya dalam misteri Jalan Cadas Pangeran besok malam hanya di On The Spot. Dengan berbagai peristiwa kecelakaan, ruas jalan yang menjadi salah satu landmark Kabupaten Sumedang ini juga terkenal karena keelokan dan rimbunnya pepohonan. Di sekitar jalan yang akan menimbulkan kesan tersendiri bagi mereka yang melewatinya. Namun, di balik keindahan pepohonan, Jalan Cadas Pangeran juga memiliki kontur tanah yang labil dan mudah terjadi longsor saat musim hujan. Berikut beberapa peristiwa longsor yang sempat terjadi di kawasan Cadas Pangeran.